Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di channel Bagus Bonsai. Salam hobi sejuta inspirasi. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara mempercepat pembesaran batang bahan bonsai sancang meliuk. Supaya video ini bisa membantu sobat semua untuk memberikan informasi atau sekedar tips-tips mempercepat pembesaran pada batang saat programan bonsai meliuk. Langkah pertama atau tips pertama saat kita melakukan program bonsai meliuk dari sebesar lidi, yaitu harus usahakan menanam di tempat ground ya. Nah, tips yang pertama ini sangat penting karena pada saat kita melakukan program bonsai sancang meliuk di tempat ground atau ditanam langsung di tanah, itu pembesarannya cukup signifikan ya dibandingkan dengan saat kita melakukan program bonsai sancang meliuk di pot ya. Itu sangat lama karena penyerapan nutrisi pada akar terbatas ya kalau hanya di pot, dan usahakan di ground atau di tanah. Tips kedua, langkah kedua, usahakan pada saat pengegronan bonsai sancang meliuk atau program sancang meliuk, kita program di tempat yang terbuka ya. Jadi lebih jelasnya harus terkena sinar matahari langsung. Nah, jangan kita mengground bahan bonsai sancang meliuk di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak sama sekali terkena sinar matahari. Nah, itu bisa menjadi penyebab bahan bonsai sancang meliuk cepat besar ketika kita ground. Walaupun kita ground tanpa sinar matahari, itu lumayan cukup lama karena bonsai sancang meliuk ini tipikal harus terkena sinar matahari langsung ya. Kalau bisa full dari pagi sampai sore terkena sinar matahari langsung ya. Karena tidak hanya bahan bonsai sancang, tumbuhan lain pun membutuhkan sinar matahari. Nah, selanjutnya langkah ketiga atau tips ketiga, pada saat kita melakukan proses pengegronan dan di bawah sinar matahari, usahakan untuk pertumbuhan jangan kita ganggu. Pertumbuhan ke arah atas jangan kita ganggu, yaitu jangan kita potong atau jangan kita pruning ya, dan biarkan kita los saja seperti yang ada di depan kita ini. Nah, ini kita biarkan saja khusus pada untuk pucuknya ya, atau ujung programan bahan bonsai sancang meliuk. Nah, jadi kita biarkan saja dan kita los saja ya. Jadi nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Karena sejatinya pada saat kita proses pengelosan atau proses pembesaran bahan bonsai sancang meliuk, itu prosesnya lebih lama ya dibanding dengan bahan bonsai sancang yang tidak kita liukan. Jadi saat kita pengelosan jangan kita potong-potong ya, atau jangan kita terburu dipotong pada saat masih kecil, dan kita biarkan saja agar pertumbuhannya lebih cepat ya, dan tentunya lebih maksimal. Nah, selanjutnya untuk tips yang keempat, kalau kita mau menanam bahan bonsai lebih dari satu atau banyak ya, misalnya di kebun atau di mana, usahakan jarak ya, yaitu jarak itu harus kita perhatikan. Jangan sampai saat kita mengeground bahan bonsai sancang meliuk jaraknya terlalu dekat, misal sekitar kurang dari 50 cm. Nah, itu sangat berpengaruh ya sobat, apalagi jarak 50 cm itu mengelilingi atau persegi, tidak memanjang ya. Jadi pertumbuhan akar itu akan cepat bertabrakan satu sama lain, dan nutrisi akan terhambat ya sobat. Untuk pembesarannya ada salah satu yang lama untuk proses pembesarannya. Nah, jadi penting kita harus perhatikan jarak idealnya. Untuk programan pribadi saya sendiri
tidak kurang dari 1 meter ya. Nah, jadi tidak kurang dari 1 meter dan jangan kurang dari, apalagi jangan kurang dari 50 cm. Nah, lalu untuk tips kelima atau tips selanjutnya, kita harus rajin-rajin membuang tunas yang tidak kita perlukan di bawah programan atau di bawah liukan programannya. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, untuk programannya kita sampai ke atas ini untuk proses liukannya. Nah, jika kita hanya menggunakan batang programan satu liukan untuk tumbuhnya tunas-tunas liar seperti ini, kita harus buang sobat ya. Jangan kita biarkan. Kalau tidak kita gunakan untuk cabang-cabang programan selanjutnya, kita buang saja untuk cabang-cabang yang seperti ini. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhannya, pertumbuhan batang utama yang akan kita besarkan. Nah, jadi nanti kalau tidak kita buang, nanti ininya batang utama yang kita targetkan besarannya akan kalah dengan cabang yang tumbuh baru seperti ini. Nah, nanti cabang ini akan cepat membesar sehingga melebihi cabang yang kita program. Nah, nanti akan sia-sia sobat ya untuk waktu saat kita menunggu pada programan pohon bonsai sancang meliuk, karena terganggu atau terserap nutrisi dari tunas baru yang lurus atau tunas yang normal ya. Nah, kita berikan contoh pada pembuangan tunas-tunas yang tidak kita perlukan seperti bahan ini sobat ya. Nah, seperti ini, apalagi tunas yang muncul di bagian bawah ini, kalau tidak kita buang, nanti pertumbuhan programan batang meliuknya akan kalah, besarnya akan kalah atau lebih cepat batang atau tunas yang tumbuh secara liar seperti ini. Ini pertumbuhannya nanti akan menyalip programannya. Nah, solusinya adalah kita buang atau kita potong cabang-cabang yang tidak kita perlukan seperti ini, agar pertumbuhan programan kita tidak sia-sia ya. Jadi yang penting harus kita kontrol pertumbuhannya di saat kita memprogram bonsai sancang meliuk ya, karena pertumbuhan bonsai sancang meliuk itu lebih lama dibandingkan dengan tunas-tunas yang tumbuh liar seperti ini. Solusinya kita harus buang tunas. Tips selanjutnya, untuk proses pemupukan ya. Pemupukan bisa kita gunakan kotoran hewan, terutama kotoran kambing ya, yang sudah difermentasi. Untuk pupuk kimianya, saya hanya menggunakan ini ya. Saya hanya menggunakan pupuk NPK atau pupuk mutiara. Jadi kita beri pupuk NPK secukupnya ya, untuk pada saat proses di ground ya. Nanti pada saat proses di pot atau programan lanjutan di pot, kita gunakan pupuk Osmocote atau Decaster. Nah, untuk pupuk kimia yang ada di ground atau proses ground, kita hanya gunakan pupuk NPK atau pupuk mutiara untuk proses membantu mempercepat pembesaran. Nah, oke sobat, semoga tips ini membantu ya untuk proses pembesaran bonsai sancang meliuk, yaitu dari tips-tips ini, dari program dari ground, yaitu lalu harus terkena sinar matahari. Untuk los pucuk kita biarkan saja. Lalu tips yang keempat, jarak tanamnya. Dan tips yang kelima, buang cabang-cabang yang ada di batang. Dan yang tips terakhir, proses pemupukan bisa dengan pupuk
pupuk kandang atau pupuk kimia dengan mutiara atau pupuk NPK. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk program bonsai sancang meliuk dari kecil atau dari selidi hingga besar. Oke, ketemu lagi kita di video selanjutnya. Salam bonsai Indonesia, salam santun.